Nah, saya melihat suami saya ini lagi bersenandung memuji Tuhan, saudara. Nah, waktu itu saya bilang, saya coba lihat di atas saya. Di atas kursi ada apa ya saya? Ada kotoran kucing, saudara. Nah itu, jangan suami saya jawab lihat itu pagi-pagi ya, ibu-ibu banyak saudara. Nambah kerjaan aja itu saudara. Apalagi suami saya. Biasanya kalau lihat kayak gitu tuh langsung, ini kucingnya semua tuh, wing biasanya gitu. Tapi karena saat itu dia sedang memuji Tuhan, mungkin dalam perjalanan, dia sedang bersenandung di dalam hadirat Tuhan. Nah melihat itu, dia nggak komen apa-apa, dia terus masuk ambil plastik, ambil serok, dia bersihin, terus kursinya itu dicuci sama dia sambil bersenandung, saudara. Itu di pojok dia senyum-senyum. Itu terbukti, saudara, kalau kita senantiasa di dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa connect dengan Tuhan melalui pujian, melalui ucapan syukur, melalui doa-doa kita, maka kita akan tenang, kita akan cakap menghadapi segala perkara apapun itu. Amin, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Dia Yesus, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku datang dari-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur-Mu kepada Dia Yesus. Haleluya, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dari-Mu, oh. Kekuatanku
menikmati hadirat Tuhan. Amin. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Yesus hadir di tengah-tengah kami, membebaskan jiwa, menyembuhkan yang sakit. Amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, yes, terjadi di, katakan pemulihan. Oh, pemulihan terjadi di sini. Kami terima hadirat-Mu, membebaskan jiwaku. Haleluya, oh Yesus, syukur bagi-Mu. Haleluya Yesus, Tuhan, jiwaku memuji-muji-Mu. Engkaulah kekuatan hidup kami ya Tuhan, sukacita kami. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus terima kasih Bapa. Yesus terima kasih ya Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang mulia. Yes, amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir. Kau Bapa yang mulia. Yes, amin. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lagi ya saudara, katakan mengalir. Oh mengalir. Kau Bapa yang mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat-berkat kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami tahu Engkau-lah yang memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini.
Kami tahu Engkaulah yang menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Sehingga kami boleh tegar berdiri sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat setiap kami. Sehingga kami pulang nanti kami membawa sukacita, kemenangan, pemulihan. Karena kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Wuhui. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Gideon Rusli bersama dengan Ibu yang akan membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Tuhan memberkati Pak. Amin. Saudara, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Kita yang sering berubah. Seringkali mungkin kita menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita mengecewakan Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Berhari-hari, berminggu-minggu kita melupakan Tuhan. Tetapi Dia tetap mencintai kita. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau bersuka cita, kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Katakan dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Katakan dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya lagi. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita. Ku tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragukan
Kesetiaan-Mu Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Ku senantiasa denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan bersama, Tuhan, denganmu Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Saudara, begitu besar kasih Yesus dalam hidup kita, saudara. Dialah yang memegang hidup kita erat-erat supaya kita boleh senantiasa berjalan, menyusuri jalan-jalan menuju keselamatan. Mungkin seringkali Yesus memegang tangan kita, memegang hidup kita itu begitu erat, sampai mungkin kita ini terasa sakit, membuat kita marah. Tuhan, lepasin dong, sakit, biarin aku jalan sendirian. Tapi itulah Yesus, itulah kasih Tuhan. Dia mau supaya kita ini tidak semakin jauh melenceng, saudara. Tuhan Yesus mau kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenarannya. Karena Dia mau nanti kita duduk bersama-sama dengan Dia di tahta Allah yang maha mulia. Pagi hari ini mari kita meresponi cinta Yesus. Kita meresponi kasih Yesus. Ya Tuhan, aku mau Engkau tuntun Tuhan. Tuhan yang ampuni segala kemarahanku, segala kekecewaanku. Karena sesungguhnya betapa Engkau ini mengasihiku Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau
segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, oh, ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Oh, oh, oh. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Saudara, sekali lagi mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukurmu. Ku cinta kau, Yesus, ku puji kau, Yesus, ku sembah kau, Yesus, ku sembah kau. Haleluya, Yesus. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau, oh, oh, ku cinta kau, yes, amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan. Sekali lagi yang mau membuat pernyataan ini kepada Tuhan, katakan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Setiap orang berkata-kata kepada Tuhan, kami mengasihi Engkau, Yesus. Kami mengasihi Engkau.
Shalalamu. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Shikaramu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari gereja Puri nyatakan cinta kita kepada Tuhan sekali lagi, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap. Jemaat di Puri, beritahu Tuhan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Sekali lagi, menyenangkan hatimu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong kami bertumbuh mengasihi Engkau lebih lagi di hidup kami. Dan Tuhan, hari ini kami berbicara, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Kami buka hati kami dan pikiran kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun semua yang kami lakukan sehingga mempermuliakan namanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa bersama, kita berkata amin. Tuhan berkati dan silahkan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom ya. Puji Tuhan, kita berjumpa, kita masih sehat, kuat, dan boleh hidup di dalam segala berkat daripada Tuhan.
Dan bersyukur tentunya kita mendapatkan kesempatan indah hari ini untuk bersekutu. Saya Gideon dan Liana, saudara-saudara sekalian, mengucapkan terima kasih kepada Tante Teni Lomboan yang memberikan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada hari ini ya. Dan bersyukur melihat bahwa gereja Tuhan di tempat ini ataupun di Pekunden sepeninggal Om tetap berjalan di dalam berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan dengan judul Innovative Mission Life atau hidup misi yang diperbaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara, Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia bulan Oktober ini mengambil tema tentang misi, tentang penginjilan. Dan tadinya saya berdoa untuk sebuah pesan yang lain, tapi rasanya Tuhan taruh pesan ini untuk dibagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Innovative Mission Life, hidup misi yang diperbaharui. Kalau Anda merenungkan kata inovatif itu, saudara sekalian, bicara tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang update, sesuatu yang dibaharui ya. Saya orang Salatiga, bertahun-tahun lalu saya pergi ke Citraland, saudara sekalian. Menurut saya Citraland yang di dekat Pekunden sana itu dulu adalah sebuah mall yang ketinggalan zaman, saudara. Menurut saya, dan mungkin ada banyak di antara Anda setuju. Tapi sampai beberapa tahun lalu di Citraland terjadi renovasi, di Citraland terjadi inovasi, terjadi perubahan. Sekarang buat saya orang Salatiga kalau pergi ke Citraland keren, saudara sekalian ya. Sesuatu yang baru, yang segar, yang baik, yang lebih baik daripada waktu yang lalu terjadi. Juga mungkin DP Mall ya. Anda yang jadi orang Salatiga itu kan mainnya kalau nggak di Semarang ya di Solo atau mungkin ke beberapa kota yang lain. Jadi DP Mall dulu juga kelihatan ketinggalan zaman, tapi Anda tahu renovasi telah dilakukan. Sekarang itu menjadi sebuah mall yang katanya anak-anak muda lebih senang di sana ya, karena mereka habis kegiatan, mereka bisa makan berbagai macam makanan yang mungkin jarang ada di mall yang lain. Nah, itulah mungkin contoh kata inovatif, saudara. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana hidup seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, mengalami saudara inovasi kehidupan misinya. Nah, langsung kita belajar saja. Yesaya 6 ayat 8. Alkitab berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, baca yang warna merah, katakan 2-3. Ini aku. Weh, kalem-kalem ya orang sini ya, saudara. Ya, kita ulangi sekali lagi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, baca 2-3, ini aku, utuslah aku. Nah, saudara-saudara, kalau bicara Nabi Yesaya, Anda baca kitab Yesaya, Nabi Yesaya itu sudah nubuat, saudara. Sudah bernubuat atau sudah biasa melayani ya. Yesaya pasal 1, 2, 3, 4, 5, Yesaya itu next, sudah biasa melayani, sudah saudara sekalian biasa bernubuat sampai di pasal 5. Mungkin keluar satu-satu Mas David kalau saya next. Ya oke, tahan dulu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesaya itu sudah biasa melayani. Tapi cukup mengherankan di pasal 6 ayat 8 ini untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya Yesaya ngomong begini, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lah siapa dia? Dia itu nabi, sudah melayani, sudah bernubuat, sudah melakukan semua yang Tuhan inginkan. Tapi di Yesaya 6 ayat 8 untuk kedua kalinya dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara-saudara, Yesaya itu mungkin kalau hari ini kita yang dipuri, orang yang sudah biasa melayani, mungkin bisa pemimpin gereja, majelis gereja, sudah melayani, sudah ngasih perpuluhan, sudah jadi orang Kristen, sudah, tapi hari ini Tuhan mau mengubah hidup kita kembali menjadi satu kehidupan dalam misi Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Menurut pengalaman setelah sekian lama kita ikut Tuhan, kadang-kadang hidup misi. Hidup misi itu apa? Hidup misi adalah next. Hidup dalam misi Tuhan, hidup bermisi adalah hidup yang didedikasikan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Agar orang lain datang pada Yesus. Kadang-kadang setelah sekian puluh tahun kita ikut Tuhan, hidup misi kita itu kendor adanya, saudara. Hidup kita itu tidak sekuat ya seharusnya yang Tuhan mau.
Saudara-saudara sekalian, memang menurut penelitian di sebuah gereja itu biasanya yang betul-betul punya karunia penginjilan misi itu cuma 10%, ya. Memang penelitian bilang 10%. Jadi kalau ada 100 orang, biasanya cuma 10 orang yang betul-betul punya karunia misi, karunia menginjil. Maksudnya apa ya Pak? Ya kalau duduk bisa ngejak ngomong orang, tahu-tahu ujungnya kepada Tuhan Yesus. Ya kalau sedang ketemu orang, ngomong sedikit, tahu-tahu ujungnya kepada Tuhan Yesus. Itu memang 10%. Yang 90% mungkin tidak punya karunia itu secara khusus, tetapi Tuhan tetap berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Yang setuju kata katakan amin ya. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Penginjilan itu buat semua. Misi itu buat semua. Nah jangan tadi data yang saya sampaikan membuat kita, oh bener toh makanya aku itu kan kalau ketemu orang condong tutup mulut, gak mau ngomong tentang Tuhan Yesus. Kita itu kan bangsa, ya kadang-kadang beberapa alasannya. Sekarang kan kita harus toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Wes ta, gak usah ngerusak hubungan, ngoceh tentang Tuhan Yesus. Nanti konco badmintone dewe pergi, nanti konco tenis kita gak seneng hati, nanti konco bisnis kita gak asik lagi sama kita. Berapa banyak di antara kita hidup sebagai orang Kristen baik, tapi bukan orang Kristen misioner. Nah hari ini Tuhan menaruh di hati saya, firman Tuhan ini bicara kepada saya lebih dulu sebelum bicara kepada Anda, bahwa Tuhan mau kita hidup dalam misi Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup bermisi, yaitu hidup yang didedikasikan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan agar orang datang kepada Tuhan Yesus. Sampai sini yang nangkep katakan amin. Anda nggak perlu bermisi yang apa namanya, yang ekstrim, ya. Saya ketemu orang Semarang, Anda mungkin tahu nama ini, Kohani Cik Tuti. Kohani Cik Tuti itu dulu kepala sekolah Tritunggal, saudara-saudara, SD-nya kalau nggak salah. Dan kemudian mereka ada di gereja yang di sekitar sini, di Cakrawala, gerejanya Pak Theophilus Hindra, saudara. Dan beberapa tahun lalu saya pergi ke Thailand dan menjumpai Kohani dan Cik Tuti sekarang jadi misioner di sana, di daerah Payo, ya. Jadi Chiang Rai, Payo, Chiang Mai, saudara. Thailand bagian utara. Saya sama istri kumpul sama mereka. Saya bilang, ngapain toh Kohani Cik Tuti? Wes penak-penak neng Semarang, kepala sekolah Tritunggal. Mau golek apa kok ngucul ke kabeh? Pergi ke Thailand di pojokan atas, jadi misionaris. Nginjil juga nggak gampang, gereja belum sepenuh ini, dan mereka tidak jadi gembala, mereka betul-betul jadi penginjil, jadi misionaris. Tapi mereka sharing banyak dan itu banyak memberkati hidup saya bersama dengan istri saya. Nah, Anda mungkin tidak perlu dan tidak harus menjadi misionaris yang se-ekstrim itu, ninggalkan semua lalu pergi. Tapi yang Tuhan hari ini ngomong bahwa setiap kita orang percaya seharusnya hidup dalam misi Tuhan. Sekali lagi, yang nangkep sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar next. Kalau gitu bagaimana agar kita memiliki hidup bermisi di dunia ini? Saudara-saudara, agar kita punya kehidupan misi, kehidupan yang menyatakan kasih Allah dimanapun kita berada. Di kantor Anda tidak tutup mulut tentang Yesus. Di pabrik Anda tidak tutup mulut tentang Yesus. Sedang nongkrong sama teman-teman klub, saudara, Anda tidak tutup mulut tentang Yesus. Anda cari waktu untuk bicara tentang Yesus kepada mereka di tengah-tengah situasi-situasi yang ada. Bagaimana caranya agar kita punya hidup misi seperti itu? Yang pertama, kita akan belajar dari hidup Nabi Yesaya. Next, itu terjadi waktu kita punya kerinduan melihat Tuhan dimuliakan. Nah, nanti teksnya Yesaya pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayat 8 di pojok tadi kita baca bahwa Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi sebelum dia ketemu ayat 8 itu ada apa saja yang terjadi? Nah, pola ini akan kita pelajari supaya kita bisa menjadi orang yang hidup
bermisi bagi Tuhan. Yang pertama yang terjadi adalah Yesaya melihat Tuhan dimuliakan. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang misioner, hidup bermisi, maka kita perlu punya kerinduan di hidup kita untuk melihat Tuhan selalu dimuliakan. Kita lihat dulu Yesaya 6 ayat 1-4. Next. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Itu malaikat-malaikat ya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat ketiga dikatakan, kita baca sama-sama ayat 3 bersama. Next, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudara, perubahan Yesaya dari orang yang sudah nubuat, sudah melayani, pasal 1, 2, 3, 4, 5, lalu masuk pasal 6 ayat 8 yang berkata, ini aku, utuslah aku. Dimulai di ayat 1-4 pasal 6, waktu dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara, saya percaya kerinduan untuk melihat Tuhan dimuliakan. Ya, saya dan Anda kalau punya kerinduan Tuhan dimuliakan, ya, Tuhan dimuliakan di bisnis kita, Tuhan dimuliakan di pabrik kita, Tuhan dimuliakan di keluarga kita, Tuhan dimuliakan di apapun yang Anda dan saya kerjakan, maka itu adalah modal awal menjadi orang Kristen, saudara sekalian, yang hidup dalam misi, ya. Kemarin saya ketemu dengan orang-orang KBC, Anda tahu ya, ada komunitas Kingdom Business Club, orang-orang yang bisnis. Itu orang Semarang kemarin ketemu sama saya, baru 2-3 hari lalu makan bersama. Lalu saya ketemu dengan orang-orang yang kesaksiannya begini ya. Saya sebut namanya Pak Sabto. Nanti mungkin Anda tahu, saya baru kenal dia. Tapi saya berani ngomong gini karena dia cerita sama saya di meja makan. Dulu Pak Gideon, aku nek bisnis tipu-tipu ya, ngambil merek lain tak bungkusi lagi, tak dol ya, saudara sekalian ya. Dan tak dol untungnya 2 kali 3 kali lipat. Wis gak peduli, pokoknya bisnis untung, cuan, duit. Tapi waktu aku ketemu Tuhan, waktu aku belajar prinsip-prinsip bisnis yang baik. Nah, kalau Anda bisnismen, Anda perlu punya kelompok bisnis ini ya. Saudara ini bisnismen pinter-pinter, takut akan Tuhan. Yang punya dapur Solo yang namanya Pak Kumarga itu, sekarang ada di New Zealand. Dia jual bisnis dapur Solonya mungkin sekian miliar rupiah, sekarang dia hidup baik-baik di New Zealand. Itu juga gitu. Dulu licik-licik, curang-curang, pegawai ditekan-tekan, dintei, gajinya dipoke, supaya yang penting bose sugih, kono mau kere ben. Tapi sejak ketemu Tuhan, pikirannya berubah. Gimana ya caranya Tuhan dimuliakan lewat bisnisku ini? Bisa nggak aku jadi bos yang lebih baik? Masa aku gara-gara orang lihat aku ya, orang bilang, ora percaya Yesus apik. Oh, bose Kristen jahatnya setengah mati kok. Ngentek-ngentek gaji, potong kiwa tengen ngisor dhuwur, bahasanya gitu saja. Anda bisa membayangkan bagaimana orang-orang berjumpa dengan Yesus lewat hidup Anda. Ayolah, nggak usah di gereja, di bisnis Anda, di pabrik Anda, di sekolah Anda. Wong Kristen ngomongane jorok setengah mati. Nek muni-muni ngoneke padha wae mbek wong ora Kristen. Mohon maaf, nyangkem ke, ngendas ke, mata ke, ora usah didawake sosenya. Anda tahu maksud saya. Kristen ora Kristen nek ngonek nesu mulute padha juwarake padha wae. Mending ora usah dadi wong Kristen. Lebih baik enggak usah jadi orang Kristen. Saudara, itulah yang terjadi. Nah, tapi itu bisa dihindari kalau di hidup kita dimulai dari satu titik, yaitu kita rindu Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Yang nangkep sini sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, dan agar kerinduan ini muncul, next, agar kerinduan memuliakan Tuhan itu selalu muncul next di hidup kita, maka yang pertama, saya percaya kalau kita mau kerinduan ini selalu muncul di hidup kita, maka yang pertama kita harus memahami bahwa memang kemuliaan itu punyanya Tuhan.
Kemuliaan itu punyanya Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata next, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan itu layak untuk dimuliakan dari hidup kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Makanya saudara sekalian, penting untuk kita dipengaruhi dengan nilai-nilai ini. Nada G, ya. Saya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Dia, bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, katakan hanya bagi Tuhan. Sydney itu kalau nyiptakan lagu cakep-cakep ya, dan saya dari muda banyak terpengaruh tentang itu ya. Lagu tentang segala kemuliaan buat Tuhan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Jadi saudara, saya besar dengan nilai-nilai ini, dan saya tahu bahwa kalau nilai ini ada di hidup saya dan Anda, maka kita akan jadi orang yang selalu rindu melihat Tuhan dimuliakan di hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, agar kerinduan untuk memuliakan Tuhan ini selalu ada di hidup kita, kita perlu yang kedua, next, menangkap hati kasihnya Tuhan. Menangkap hati kasihnya Tuhan bagi dunia yang terhilang ini ya. Dua ayat ini coba kita lihat, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Saudara katakan 2-3, dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah besar akan apa? Akan dunia. Nah ini di sini kita harus mikir, saudara, bertumbuh. Melihat Tuhan dimuliakan, kita belajar bertumbuh. Ya, saya tadi pagi ngomong di Pekunden sama tante dan jemaat, dan saya mau bicara kepada teman-teman di Puri Anjasmoro. Anda ini sedang dibawa sama Tuhan, melihat kasih Tuhan itu levelnya level dunia. Bukan cuma level Semarang, Jawa Tengah, Semarang di pojok sana, ya sedikit-sedikit Indonesia, tidak. Sekarang Anda dan saya ini sedang diajak melihat kasih Allah levelnya atas dunia ini. Tahu dari mana Pak Gideon? Gampang. Makanya Tuhan buat izinkan Alfred kawin sama orang Ukraina, sekalian. Itu internasional punya. Yang paham sampai sini katakan amin. Ini bukan sesuatu kebetulan ya. Oh kan itu kan karena Alfred membina hubungan begini dan begitu, dan kita kemudian mengambil alasan. Saudara, apakah Anda percaya segala sesuatu di hidup kita itu terjadi atas izin Tuhan? Yang percaya katakan amin. Jadi kalau nanti salah satu pemimpin kita, saya bilang salah satu pemimpin kita telah menikah dengan orang, saudara, dari belahan dunia yang lain, bukan tidak mungkin, dan memang maksudnya Tuhan, memperbesar kapasitas Puri Anjasmoro ini bisa memandang bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara sekalian, beberapa tahun lalu ketika saya belajar ini kasih Allah besar atas dunia, sejak itu gereja kami misinya tidak hanya ngurusi Salatiga, tidak hanya ngurusi Kalimantan, Sulawesi. Misi gereja kita meluas sampai ke Nepal. Ada satu gereja di Nepal, teman saya, ya dari 2009 saya belajar di Singapura sebulan di Haga Institute, tidur ditaruh sama orang Nepal. Namanya Uma Kantasyarma. Dia seorang dosen dari kelompok, kalau Nepal itu kan masih pakai kasta-kasta kayak India. Dia dari kasta atas Brahmana, saudara. Tapi dia ketemu sama Tuhan Yesus, akibatnya dia diusir dari keluarga, saudara sekalian.
Dia ikut pelatihan sama saya, bersahabat sama saya, lalu dia pendidikan di Inggris 2 tahun, dia pulang ke Nepal, dia mendirikan gereja, sampai sekarang gereja kami, dan dia bersahabat saudara-saudara. Saya suka ya, dia nginjilnya itu kalau di Nepal di gunung-gunung yang jalan 3-4 jam naik ke atas gunung-gunung. Nepal itu isinya gunung-gunung. Tapi gereja kami berkontribusi ke sana. Waktu di Thailand Pak Hani Bu Tuti membutuhkan mobil, saya bilang, kok Hani ngomong, ya sebisa mungkin nanti kami bantu. Sekarang dana-dana misi kami tidak hanya buat di dalam negeri, di Salatiga, tapi bahkan sampai di luar negeri. Kenapa? Sebab Tuhan menolong kami bertumbuh ketika Dia menyadarkan besar kasih Allah akan dunia. Kita boleh tinggal di Semarang, tapi Tuhan sedang menolong kita bertumbuh di sini, di hati. Besar kasih Allah akan dunia. Nah, saudara, tangkap hati kasih Allah akan dunia. Yang kedua, 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini konteksnya ada yang mencemooh, ya. Jari ini Tuhan datang nggak datang, katanya Tuhan datang nggak datang, datang 98 nggak datang, datang 2000 nggak datang. Kapan Tuhan datang? Nah, ini konteksnya gitu, ada orang yang ngecek-ngecek. Wong Kristen ini, jari ini Tuhan datang kok nggak datang. Saudara, Alkitab bilang Tuhan itu belum datang, tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggap dia itu lalai, tapi sebetulnya Tuhan itu nggak datang-datang sebab Tuhan itu sabar sama kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Sebab Ia menghendaki jangan ada yang binasa, tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Dia. Karena itu saudara sekalian, tangkap hati kasih Tuhan. Next ya, khususnya ketika Anda next memuji dan menyembah Tuhan atau membaca firman, dengan menangkap hati kasih Tuhan itu timbul kerinduan di hidup kita untuk melihat Tuhan selalu dimuliakan di atas segala-galanya, sebab Dia memang layak dimuliakan lewat kehidupan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu saudara sekalian, tangkap hati Tuhan. Kita kalau pas nyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi ya. Dan saya dorong terus orang Kristen kalau ke gereja itu lebih baik tepat waktu atau sebelum waktunya. Jangan lagi omongannya gini ya, telat-telat baik, cek nyanyi-nyanyi kok, sedang nyanyi-nyanyi. Nanti aja tunggu-tunggu dekat firman Tuhan. Ini saudara, enggak begitu ya. Menyembah Tuhan itu satu paket komplit dari awal sampai akhir. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan lewat puji-pujian pengen bicara sama Anda, hatinya ya, kasihnya ya. Mungkin Anda pernah dengar ya, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dengar-dengar tadi orang SMI ya. Bukan ya, sekolah musik kelihatannya pintar sekali saudara. Jadi saudara sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Saudara, tangkap hati Allah ya, atau mungkin ketika nada G ya. Nada E ya. Oke. Tinggi sekali ya, nada G coba ya. Mereka perlukan, mungkin Anda pernah dengar penyembahan ini ya. Mereka perlukan kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan
saudara sekalian, dari lagu itu kita tahu mereka di luar sana membutuhkan Yesus. Dan Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara, yang pertama, jadi kembali kepada firman Tuhan ya. Pokok perenungan kita, bagaimana agar kita punya hidup bermisi? Yang pertama, punya kerinduan melihat Tuhan dimuliakan. Nomor dua, bagaimana agar kita hidup bermisi di dunia ini sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pemimpin perusahaan. Yang kedua, itu terjadi waktu kita next mengalami pembaharuan kehidupan. Nah, kita lihat pola yang terjadi dalam hidup Nabi Yesaya di Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 7 ya. Saudara, Yesaya pasal 5 next ya. Saya udah bisa gerak Pak ya. Yesaya pasal 6 ayat 5 sampai 7, ayat firman Tuhan berkata demikian ya. Ayat firman Tuhan berkata, lalu kataku ya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ya. Ayat 7 berkata, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua, apa yang terjadi sehingga Yesaya kemudian di ayat 8 mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita lihat di ayat-ayat 6, pasal 6 ayat 5, 6, 7, ternyata Yesaya mengalami jamahan Tuhan. Yesaya mengalami pembaharuan kehidupan daripada Tuhan. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Nah, kita belajar lebih jauh bagaimana mengalami pembaharuan kehidupan. Bagaimana mengalami pembaharuan kehidupan dari Tuhan ya. Yang pertama, saudara, next ya, bisa lanjut multimedia dengan saya. Yang pertama, itu dimulai dari A, kesadaran akan dosa dan kondisi dalam hidup kita. Next lagi, David ya. Oke, next lagi. Iya, next lagi ya. Jadi sekali lagi, jadi supaya Anda bisa mengikuti. Next lagi, tolong dibantu. Ya, next lagi. Oke, next lagi, satu lagi. Saya sampai di situ. Oke, saudara-saudara sekalian, bagaimana agar kita mengalami pembaruan kehidupan? Kita bisa mengalami pembaruan kehidupan itu semua dimulai dari A. Waktu kita sadar akan dosa atau kondisi hidup kita. Nah, perhatikan, tadi kalau Anda mungkin sempat melihat ayat 5 sepintas atau mendengar ayat 5 sepintas, saudara sekalian, Yesaya begitu melihat penglihatan itu, langsung dia bilang, celaka aku binasa, aku orang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Langsung dia sadar akan kondisi dirinya yang dipenuhi dengan saudara dosa dan juga dengan kondisi-kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya sama Anda, saudara, prinsipnya sama. Kita akan mengalami jamahan Tuhan, tapi itu semua dimulai dari kesadaran akan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Sadari, saudara, pertama dosa ya dan kondisi hidup kita ya. Dosa ini, saudara sekalian, yang sering membuat orang terhalang datang sama Yesus ya. Bukan berarti kita nggak bisa berdosa, kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan hidup dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, satu kali pernah terjadi di gereja tempat kami ya, selesai pelayanan ya, dan kemudian kita pulang, saudara, ada orang yang baru datang ke gereja, datang sama saya dan kemudian tanya, Pak, saya mau tanya ya, gimana? Itu tadi orang gereja sini Pak, yang mimpin pujian, betul? Oh, itu betul pemimpinan pujian asli dari gereja sini? Iya, betul, kenapa? Lalu dia bilang gini, Pak, nanti tolong dibantu omong sama dia ya Pak ya. Saya titip pesan aja, utangnya tolong dibayar. Wah, itu kayak ngaplok wajah saya, jebret saudara. Ya ampun, pemimpinan pujian di depan itu angkat-angkat tangan, saudara sekalian, matanya meremelek. Ternyata orang nggak suka karena dia nggak ngurusi hidupnya baik. Hutang nggak dibayar.
Saya tidak berkata kita tidak bisa hutang, tapi kita harus tanggung jawab dengan hutang kita. Saudara, ini mungkin salah satu contoh yang sederhana. Belum lagi kita mendengar bagaimana saudara-saudara orang-orang di gereja jatuh mungkin karena masalah perselingkuhan, karena masalah keuangan, atau mungkin seperti yang tadi saudara saya ceritakan ya, mulutnya tidak bertobat, kalau ngomong jahatnya setengah mati, gak kelihatan Kristennya sedikit-sedikit pun, kalau ngomong melukai, kejam sekali dia, saudara-saudara. Nah, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang misioner, hidup dalam misinya Tuhan, pertama-tama perlu dimulai dengan kesadaran akan dosa dan kondisi hidup kita. Yang nangkep sama-sama katakan amin. Yang kedua juga sadar akan kondisi hidup kita. Kondisi hidup itu yang dimaksud apa, saudara? Kondisi hidup yang dimaksud, saudara, ini satu pertanyaan sederhana ya. Kita ini sekarang hidupnya sedang bagaimana? Sedang hidup egois, yang penting ke gereja, yang penting kenal Tuhan, yang melayani puji Tuhan, terlibat aktif dalam kepengurusan gereja, terlibat aktif dalam keuangan gereja, egois begitu? Atau pertanyaannya, kita ini hidup dalam misi Tuhan? Loh Pak Gideon, misi Tuhan itu seperti apa? Gini saudara sekalian, seperti yang tadi teman-teman KBC saya cerita, mereka bisnis tidak sembarang bisnis, tapi bisnis dengan misi. Bisnis dengan misi gimana? Ya nanti kerinduannya lewat bisnisnya orang-orang kenal siapa Tuhannya sang juragan. Sehingga orang-orang bilang, juragan sebaik kayak gini nih, Tuhannya itu juga mesti baik, gak mungkin jahat. Jadi orang-orang bisa datang, saudara-saudara. Dan kita telah mendengar kesaksian seperti itu, saudara-saudara. Ada pembantu-pembantu rumah tangga yang tiba-tiba pengen ikut ke gereja. Ya, Doro, saya tak ikut ke gereja. Kenapa? Ya saya lihat Doro beda dari Doro saya yang dulu. Doro saya yang dulu kejamnya setengah mati, tapi panjenengan tuh baik setengah mati. Saya pengen tahu apa toh yang terjadi sama panjenengan itu. Di gereja itu panjenengan itu ada apa? Saudara, ada orang-orang yang datang pada Yesus karena hidup yang berubah, hidup yang memang mau bermisi, saudara sekalian. Bisnis dengan misi, olahraga dengan misi. Saya beberapa tahun ini menekuni hobi bermotor ya. Saudara, dari dulu saya senang, saudara, tapi nggak punya kesempatan. Saya baru tahu, motor gede itu nggak mahal-mahal banget, nggak ratusan juta. Saya cari yang kuno-kuno, Virago 1100 cc. Harganya tak tuku cuma 35 juta rupiah. Murah banget ya. Tak coba, tak urus suratnya memang nggak bisa. Jadi memang NP. Wah, saya masih pusing ini nyari cara ya. Sekarang Virago saya jual, saya ganti Honda X4 1300 cc. Suaranya halus, tapi tahu-tahu bisa ya. Kalau nggak hati-hati bisa cepat ketemu sama Tuhan Yesus, saudara ya. Dalam kematiannya, saking buantere. Nah, dulu saya main hobi ini, saya pikir ya hobilah pendeta, ya ngurusi jemaat terus ya. Tante punya hobi ya tante ya. Tante, jualan hobinya tante jual beli rumah. Ya, saya kalau dicitani tante seneng saudara. Jadi tante ini temannya papa mama saya ya. Papa mama saya pulang ke rumah Tuhan lebih dulu. Jadi saya juga merasa anaknya tante dan om. Makanya terima kasih boleh melayani Alfred adik ya. Dan saya bilang, Alfred jangan putus hubungan sama saya ya. Kita bisa diskusi terus. Nah saudara, saya tadinya main motor gede itu tak pikir cuma hobi. Ya wis lah, ada hobi sitik. Mosok pendeta nggak ada hobi nih. Saya ngurusi orang banyak ya. Jadi saya bukan hanya ngurusi orang banyak ya. Atas anugerah Tuhan 9 tahun ini saya jadi ketua BPD. Tahun depan saya sudah selesai pelayanannya, saudara-saudara. Jadi kemudian saya pikir ada hobi. Tapi ternyata di hobi itu Tuhan bilang ada banyak orang perlu dijangkau buat Tuhan. Saya taunya bagaimana? Pertama, saya taunya waktu itu saya main motor, selesai kumpul-kumpul ngopi, lalu mau pulang tuh mau rolling dulu kata mereka. Lalu ketika saya siap di motor, mereka bilang gini, Pak pendeta mbok di depan, katanya demikian. Ya jangan toh, wong saya baru pertama kali ya baru main motor, mbok saya di belakang dulu ya. Lalu ucapan orang ini membuat saya tahu hidup misi itu harus ada dimanapun. Dia bilang gini, jangan gitu toh Pak, Bapak di depan saja. Kan saya domba yang terhilang.
letak. Motore 400 yuta, kerjane neng Papua, duitnya muntel, saudara. Nggak kekurangan uang, saudara sekalian. Tapi orang ini domba yang terhilang. Dan semakin saya masuk komunitas itu ada banyak orang yang Kristen tapi tidak pergi ke gereja. Saya sembahyang, Tuhan, caranya aku bisa hidup bermisi dengan hobiku. Lalu Tuhan kasih ide sederhana, panggil ikut Natalan di gereja Salatiga Battle Area. Halaman kita kan kebetulan besar, kita punya lokasi 6.000 meter ya. Hari itu Natalan berapa tahun lalu, saudara, datang 10 motor gede, parkir yang marahi jemaat ribut, nopo jemaat potret segala macam. Tapi ini 10 orang, saudara, ya, gabungan dari yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Yang tidak kenal Tuhan mau pergi ke gereja, duduk di depan ngerokok, oke lah, saudara. Tapi yang kenal Tuhan itu ada yang masuk. Dan selesai kebaktian itu mereka bilang gini, wah, aku wis 7 tahun orang lunga gereja, baru ini sekarang saya pergi gereja lagi. Ya saya bilang, Masya Allah, ya, ternyata konco-koncoku ada yang kayak gitu. Maka tambah semangat, tahun depannya lagi saya undang Natalan lagi. Ya. Jadi cari-cari cara. Sekarang saya cari-cari cara ya. Sama teman-teman motor gede ini kalau lagi duduk ya, saudara sekalian, lagi punya kesempatan ngomong, cari-cari cara ya, sampai punya titik ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka biker punya masalah ya. Mereka teman tenis kita punya masalah. Teman badminton kita punya masalah. Semua orang punya masalah. Tapi kita orang Kristen punya masalah, punya jalan keluar, namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang sukacita katakan amin. Nah ini yang perlu kita bagi sama mereka. Nah yang perlu terjadi apa? Tinggal kita minta sama Tuhan, boleh Cik kalau udah nadaki kamu sentuh, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Ya, minta dijamah Tuhan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Minta jamahan Tuhan, katakan, berikanku hatimu. Yang nangkep sama-sama sekali lagi katakan amin. Jadi bagaimana mengalami pembaharuan kehidupan? Yang pertama, sadar akan dosa atau kondisi kita nih sekarang seperti apa. Yang kedua, minta jamahan Tuhan mengubah hidup kita. Mungkin bukan urusan dosa, tapi urusan kita sudah terlalu adem, sudah gak kepikir tentang misi. Pikiran kita agamamu, agamaku. Wes gak usah ngomong, engkau bisnisnya kacau. Wes mending tutup mulut mingkemai. Sing penting cuan. Gak ada lagi sukacita ngomong tentang Yesus. Dan saya percaya inilah yang Tuhan sedang coba beritakan kepada saya dan Anda dalam pertemuan siang hari ini. Poin ketiga paling akhir, bagaimana agar kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup bermisi, menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Nomor 3 itu terjadi waktu kita next, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, barulah di sini tadi kita ketemu Yesaya 6 ayat 8 yang berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Warna merah, baca sekali lagi, katakan dengan kuat, jemaat katakan 2-3. Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ingat baik-baik, Yesaya sudah melayani pasal 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pasal 6 ayat 8 Tuhan menjamah dia kembali sehingga dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya tahu orang-orang di tempat ini pasti orang yang baik dan diberkati Tuhan, yang sukacita katakan amin ya. Dan saya mengatakan dengan sungguh-sungguh, saya bersyukur gereja ini tidak goncang walaupun om pulang. Tante dikit-dikit goncang tapi sudah kuat lagi ya. Saudara-saudara sekalian ya, Anda orang baik, Anda sudah hadir di gereja, melayani, Anda setia, Anda aktif, Anda mungkin pengurus gereja,
atau Anda melayani dalam hal yang lain, tapi hari ini Tuhan bilang hidup dalam misi, bukan sekedar orang Kristen baik, tapi hidup dalam misi. Nah, agar dapat menanggapi tepat panggilan Tuhan, saya sharing 2 hal terakhir. Yang pertama, dengarkan suara Tuhan. Ya, dengarkan suara Tuhan next ya, tentang beban misi, tempat misi, cara misi ya. Mundur dulu ya, oke. Ya, dengar suara Tuhan. Seperti saya tadi mungkin lagi naik motor gede, pikiran cuma pikiran ikut orang 100 km per jam dan rombongan. Ternyata Tuhan bilang di situ tuh banyak konco-koncomu itu loh, banyak konco-koncomu yang sudah jauh dari Tuhan. Saya mendoakan kesempatan-kesempatan riding saya, mendoakan kesempatan kumpul menjadi kesempatan sekedar duduk, bisa mengingatkan tentang Tuhan kepada beberapa teman-teman, saudara-saudara. Mungkin Anda juga seperti itu ya. Tuhan ngomong beban misimu di sini loh, konco-konco tenesmu itu loh, konco-konco yang tiap Sabtu malam Minggu kamu kumpul sampai ninggal istrimu, ninggal anakmu itu loh, konco-koncomu itu loh, konco-konco ladang misi, tempat misi, cara misinya bagaimana? Ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Satu kali saya pernah dengar kesaksian ini ya. Seseorang, saudara sekalian ya, ini jam berapa? Oke, saya sebentar lagi selesai. Saudara, seseorang berkata demikian ya. Waktu dia layat, saudaranya mereka, saudara, ada peti mati di depannya. Jadi seorang meninggal, saudara-saudaranya datang. Salah seorang saudaranya ini adalah orang Kristen ya. Dia duduk di sini, saudaranya yang sudah lama diinjili tentang Tuhan Yesus duduk di sebelahnya. Lalu dia bilang gini, wah, kapan Kak, saiki saudaranya kita meninggal, nanti ke depan kita kan ya ada di situ. Iya, kita ini sedang tunggu giliran. Lah ya, terus si Kristen ini bilang, lah nek giliranmu tiba terus piye? Kowe wis mantep. Bali lu ngondi ya katanya. Sudah usah ngomong ngono lah katanya gitu. Lalu pulang pisah, besok paginya, pagi-pagi sekali subuh, saudaranya tuh nelpon. Telepon dibangunkan pagi-pagi. Napa? Kurang ajar kowe. Napa? Ya gara-gara pertanyaanmu aku ora iso turu sewengi. Nek aku mati lu ngondi. Lah kowe nek mati lu ngondi? Oh, nek aku mati jelas masuk surga sama Tuhan Yesus. Jaminannya apa? Yesus sendiri ngomong. Lalu dapat jalan loh untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya sebelum pertemuan mereka yang kedua di pemakaman, orang itu sudah didoakan di telepon. Tuhan, aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Cara misinya datang dari Tuhan, lagi ngadepi peti mati ya. Tapi ini bukan berarti kalau tiap peti mati ada terus Anda nanti kamu pulang kemana. Ikuti Tuhan aja ya. Atau pernah dengar seorang tukang cukur, saudara ya, yang mau menginjil, dia beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jadi ini tukang cukur zaman dulu, setelah selesai cukur ya, dia ambil pisau lalu dia mulai ngoles. Pak, kalau Bapak mati hari ini, Bapak tahu Bapak pergi kemana? Orang yang kabur, ya bukan nggak boleh ya, dia maksudnya mau bermisi ya. Tapi maksudnya ikuti cara Tuhan, isi hati Tuhan. Tuhan itu pintar buat kita yang suka cita, katakan amin ya. Dia kasih tahu kita mlebu lewat ngene, ya, mlebu lewat kene, aku loro parah. Oh, aku pernah nih, ya. Ini mungkin isi saya nih, 2018 dioperasi kanker segede kepala bayi, saudara. Masuk rumah sakit Gunung Sawo itu udah mekek-mekek tak terke, saudara. Saya tuntun pelan-pelan, suruh ambil ronsennya di Karyadi, saya bawa ke dokter Gunung Sawo. Dokter Gunung Sawo bilang, "Langsung operasi." Habis operasi itu keluar segede kepala bayi. Semua susternya teriak sementara dia di bios, speakernya nggak denger. Tapi susternya bilang sama dorong, parah iki, wah ganas iki. Langsung hati nentek. Tapi 2018 sampai sekarang, saudara, itu perjuangan kita dengan Tuhan dan sampai hari ini Tuhan menolong. Jadi kejadiannya begini, intinya dia tidak mau kemoterapi. Dokter Karyadi kan pokoknya kalau sudah operasi langsung harus kemoterapi, itu udah rumusnya. Dia bilang aku nggak mau kemoterapi. Terus saya tanya, terus kenapa piye? Ya aku mau ngandalkan Tuhan sama ngubah gaya hidup. Saya bingung juga jadi suaminya. Piye cara nih? Ya kita sembahyang sama Tuhan. Nah sembahyang sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Ya ada 4 hal kita kerjakan ya. Jadi dia cek rutin ke Prodia sebulan sekali zaman itu. Lalu makan sehat sebagai obat. Ya kapan-kapan punya kesaksian tentang inilah. Tapi intinya kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kemarin saya ngantar ke dokternya terakhir bulan apa? Bulan lalu ya sayang ya. Si dokter Andy yang Karyadi itu bilang gini, dah ibu
kalau mau cek setahun sekali, ini sudah 5 tahun. Ibu kalau mau cek setahun sekali, nggak apa-apa ya, sudah bersih. Saya yang bilang, jangan dok 6 bulan sekali, daripada nanti kecolongan kankernya tiba-tiba muncul, wong dia tidak pakai kemoterapi. Tapi waktu dia berkunjung sebelumnya, mungkin September tahun lalu ya, dia bilang, ya dia berkunjung ke dokter, dia diperiksa, dokter bilang gini, mandeko sik, kamu kan operasi toh? Iya. Tapi kamu nggak kemoterapi? Nggak. Kok iso ya kowe iki sembuh? Kok iso kamu sembuh? Dia di situ bilang sama dokter Andy, ya hidupku ini mujizat Tuhan, nada G ya, hidupku mujizat Tuhan. Dia keluar, dia berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dokter Andy yang di Karyadi, mungkin Anda tahu dokter ini, dia bilang, ngono ya Bu ya, mujizat Tuhan ya Bu. Ya, satu tahap. Belum kita bisa ngomong banyak tentang Yesus, saudara, tapi dia berani bersaksi, hidup saya itu karena mujizat Tuhan. Nah bayangkan kalau itu konco-konco dekatmu, tiap kali apa Anda ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, bagaimana hati mereka tidak terbuka? Hati mereka pasti terbuka untuk Tuhan. Yang sukacita katakan amin, serahkan dirimu kepada Tuhan. Dan menutup firman Tuhan hari ini, mari hidup bukan sekedar hidup, namun hidup dalam misinya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. 5 menit terakhir saya ajak kita menyembah Tuhan ya. Kita berkata kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati kepada kita ya. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku, berikan ku kaki-Mu, berikan ku hatimu. Dari awal kita pujikan, mari kita bangkit berdiri bersama, datang pada Yesus. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Beri saya mata, berikan ku mata seperti mata Tuhan, seperti mata-Mu memandang tuaian. Berikan ku tangan-Mu untuk berikan ku melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hatimu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Siapa yang minta kepada Tuhan katakan, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Sekali lagi, berikan ku hatimu. Haleluya, Roh Kudus.
Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami hati-Mu, cara pandang-Mu, pikiran-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan hati-Mu, berikan hati-Mu, berikan hati-Mu Tuhan. Siapa di antara kita hari ini tahu Yesus sedang coba bicara kepada kita, bukan sekedar orang Kristen baik, tapi orang Kristen dengan hati misi. Dan kalau hari ini Anda tahu Anda butuh hati misi, pikiran misi, hidup misi daripada Tuhan, Anda minta jamahan daripada Tuhan hari ini di tempat ini, mari dengan sederhana tutup mata, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Bapa, saya doa bagi saudara-saudara di Puri Anjasmara, orang Kristen baik, orang Kristen yang pasti akan diberkati, disayangi, dicintai oleh Tuhan. Tapi hari ini Engkau mengajar kami bukan jadi orang Kristen saja, tapi orang Kristen dengan hati misi yang daripada Tuhan. Oleh karena itu dimanapun tempat kami berada Tuhan, mari jamah hati kami sekali lagi, kami berkata dalam nama Yesus, jamah pikiran kami sekali lagi, agar kami dapat bertumbuh dalam hati misi seperti yang Tuhan kerjakan. Berkati terus Ibu Pendeta Chani Lomboan untuk melayani baik di Pekunden ataupun di Puri Anjasmara bersama dengan seluruh tim yang ada, bertumbuh berkembang lebih baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa bersama, kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ayo semangat dong. Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang penuh dengan semangat ya. Bapak Pendeta Gideon Rusli sudah menyampaikan dengan penuh semangat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang pada siang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, kita harus semangat. Ya, misi di dalam Tuhan luar biasa. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon boleh membangkitkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita masing-masing bisa introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, yang diberkati pada siang hari ini, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Gideon Rusli yang telah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, juga Ibu yang telah menemani Bapak untuk melayani pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh memacu kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Dan firman Tuhan pada siang hari ini boleh membimbing kita melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita boleh lebih-lebih lagi di dalam melayani Tuhan, dalam misi mengiring Tuhan, seperti apa yang telah disampaikan pada siang hari ini. Puji Tuhan, untuk pengumuman hari-hari kebaktian, besok hari Senin di tempat ini jam 5:30 sore ada kebaktian WBI Inneke. Ya, untuk kaum wanita yang hadir pada saat ini, kami mohon dan kami himbau untuk dapat hadir dalam kebaktian ibadah WBI Inneke besok hari Senin jam 5:30 sore di tempat ini. Kemudian hari Jumat ada kebaktian untuk WPI Hana di Pekunden Dalam jam 5 sore. Kemudian hari Sabtu untuk kebaktian Youth Nehemia digabung dengan kebaktian umum Minggu jam 5 sore di Pekunden Dalam. Ya. Kemudian untuk Youth Sabtu depan tanggal 5 November kembali kebaktian hari Sabtu jam 5:30 sore di Pekunden Dalam. Kemudian nanti
jam 5 sore ada kebaktian umum kedua di Pegunungan Dalam. Dan besok hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, di Pegunungan Dalam jam 7 dan jam 5 sore. Itu hari-hari pengumuman yang boleh saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pengumuman yang belum saya sampaikan, boleh disampaikan oleh Ibu Gembala. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan diberi kesempatan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan kami mohon untuk para pelayan persembahan untuk maju ke depan. Haleluya. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh tiada henti kami bersyukur kepadamu, dan tiada henti kami mengakui bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau bahkan terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu semakin jauh dari Engkau. Engkau tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu berjalan menurut kehendaknya sendiri. Dan melalui siang hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup lebih berkualitas di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami menjalani hidup mengiring Engkau, mempunyai misi, bukan misi kami sendiri, tapi misi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu siang ini yang telah disampaikan dengan panjang lebar oleh Bapak Pendeta Gideon Rusli. Terima kasih Bapak. Engkau tahu akan kehidupan kami. Bila kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin kehidupan kami, untuk hidup kami semakin memuliakan Engkau, semakin berkualitas di dalam Engkau, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Berkati Bapak Gideon Rusli Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau terus beri kekuatan kesehatan yang prima, sehingga beliau melayani Engkau dengan leluasa dimanapun Engkau memakainya Tuhan. Berkati dalam pelayanan, dalam jemaat, berkati dalam segala hal yang menjadi pelayanannya Tuhan. Berkati Ibu juga, berkati putra putri, berkati jemaatnya. Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan Bapak Pendeta Gideon Rusli. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami rindu membawa persembahan bagi pekerjaan-Mu. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan kami. Kiranya semua berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilakukan. Didengar telinga
kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak untuk Bapak Ibu kembali berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Nanti doa berkat dan doa penutup oleh Ibu Gembala. Dan kita akan nyanyikan pujian. Tak usah ku takut, karena Dia Allah yang akan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH ya saudara, sebagai selaku Ketua BPD. Ini sebelum masa selesai tugasnya, beliau bisa mengunjungi jemaat di sini karena jemaat sini bagian dari anak buah dari Pak Gideon. Istrinya sebagai Ketua Korda Jawa Tengah dan di RSIMA Yogyakarta. Kita bersyukur bisa berkesempatan mengundang beliau untuk melayani di Pekunden dan di Puri ya saudara. Kita bisa kenal siapa ketua BPD. Seringkali BPD sopo toh? Ya ini dia ya saudara ya. Tuhan pakai secara luar biasa ya. Tinggi besar pengganti Pak Tommy. Beliau ya memang Pak Tommy udah berkata ya pasti siapa lagi yang gantiin, nggak tahu sekarang nanti ya saudara ya. Kita berdoa karena cuma 2 periode tidak bisa diperpanjang. Nanti yang akan menggantikan Pak Gideon kalau bisa seperti beliau, semangat ya, karena itu kita berdoa supaya GBI Jawa Tengah bertambah maju di bawah kepemimpinan beliau, bertambah maju. Karena itu kita berdoa supaya yang meneruskannya juga nanti tetap semangat ya. Karena itu kita berdoa untuk hal ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara untuk pernikahan anak saya ya.
Saya percaya itu boleh dikasih cuaca yang panas, karena dukungan doa Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua sekalian, tapi doa saya Tuhan saja yang akan membalas dengan berkat yang berlimpah. Minggu depan untuk panitia Natal kita adakan pertemuan di sini. Kita pikir, tante kok nggak ada perayaan, cuma ibadah Natal. Tahun ini kita adakan ibadah Natal, kita masih pakai gini saudara ya. Nanti kita berdoa kalau tahun depan sudah lepas, biasanya kita adakan selalu di gedung ya. Universitas Semarang, kemarin rektornya juga datang ya, Pak Joko. Saya bersyukur sakit sudah datang. Beberapa tahun dulu selalu berkata, Bu Tommy mau adain enggak? Saya bilang nanti dulu. Sekarang kita adakan di gereja sini sendiri, di Puri Pekunen sendiri. Biasanya kalau di Natal kan kita gabung, itu sebabnya kita harus meminjam sebuah gedung dan dia menyediakan dengan gratis. Nah saat ini, tahun ini kita masih ibadah Natal dulu. Loh kalau ibadah Natal kok ada sumbangan? Bukan sumbangan, persembahan sukarela. Kita biasanya selalu mengirim untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan, terlebih untuk penyakit kusta di Jepara, Klingklet ya, setiap tahun. Juga untuk yatim piatu yaitu Yayasan Raja Wali dan beberapa, kita selalu memberikan persediaan sosial. Kita lebih banyak bergerak di aksi sosial untuk hal ini. Kita berdoa kalau saudara sudah diberkati Tuhan, saudara bisa menyisikan berkat saudara dan kembali pada ketua bendahara Natal itu Bapak Timotius Budiono. Siapa yang belum kenal Bapak Timotius? Saya percaya beliau menjadi bendahara Natal. Mungkin sudah lama tapi kita percaya boleh berjalan dengan baik. Terlebih banyak bergerak kita di aksi sosial dalam Natal ini untuk sekolah minggu dan juga untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menggerakkan dan menggairahkan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Itulah perintah Tuhan sebelum terangkat ke surga. Pergi dan jadikan seluruh bangsa umat-Ku. Kami percaya Tuhan, mungkin selama ini kami puas, kami sudah menjadi orang Kristen, kami puas, kami sudah menjadi orang yang baik. Kami melupakan visi yang Engkau percayakan kepada kami sebagai umat-Mu. Tetapi pagi ini kembali Engkau mengingatkan kami, menggugah iman kami yang selama ini kami cukup terlena dengan keadaan kami. Kami cukup baik, kami tidak perlu memperdulikan orang lain. Tapi firman-Mu kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Engkau pakai kami dengan hikmat dan urapan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa melakukannya. Mungkin dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Tapi jika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, yang memimpin kami dalam berkata-kata, kami boleh menjangkau mereka yang belum terjangkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Gideon, beri tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Engkau berkati dia di dalam menyelesaikan tugas ini sampai tahun depan dengan kekuatan dan kesehatan daripada Engkau. Semuanya boleh berjalan baik. Kami bersyukur dengan Ibu Wiliana, di mana Tuhan sudah menjamah, menyembuhkan dengan sempurna. Pakai terus Tuhan menjadi Ketua Korda Jawa Tengah dan Daerah Istimewa. Tuhan dengan hikmat, urapan baru. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, seringkali kami merasa tidak mampu. Tapi jika Roh Kudus ada dalam hidup kami, Roh Allah yang memimpin kami sanggup melakukannya. Karena itu kami serahkan Tuhan kepada-Mu, beliau berdua menjadi saluran berkat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani, WL, singer, pemusik, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Tuhan mau kolektan pembaca warta, Engkau memberkati, pakai kami terus Tuhan untuk lebih heran lagi. Jangan kami merasa puas sudah mendapat tugas, tapi kami belum puas kalau belum menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu pakai kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga tempat ini tidak menjadi kosong lagi. Tapi Engkau tambahkan banyak jiwa Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga menyerahkan rencana Natal yang semakin dekat. Engkau juga memberkati panitia yang sudah dibentuk, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengambil bagian di dalam aksi sosial ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami juga bersyukur Engkau sudah memimpin acara hamba-Mu kemarin Tuhan untuk pernikahan anak hamba-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena segala sesuatu adalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami bisa merasakan Engkau hadir di dalam setiap acara.
penyertaan-Mu luar biasa. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memasuki pernikahan pada bulan-bulan yang akan datang. Baik untuk Hita dan Wahyu, juga untuk Novita dan Rohmat, juga untuk rencana pernikahan Willy tahun depan. Engkau tolong segala sesuatu, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga Engkau dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir bersama kami karena masih sakit. Biar lawatan-Mu terjadi atas mereka. Tuhan, Engkau tolong bangkitkan iman mereka. Karena kasih-Mu tetap sama. Oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Kami terus Tuhan percaya kepada-Mu. Oh Tuhan, ampuni mereka jika mungkin mereka mulai meragukan. Sudah sekian lama mereka berdoa, tapi mereka belum melihat kesembuhan itu. Karena waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Dan Engkau tidak pernah lalai Tuhan mendengar setiap doa daripada anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan jemaat yang datang pagi ini. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang sedang mengalami kemacetan dalam usaha mata pencarian, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka tetap Tuhan, kalau Engkau memelihara burung di udara, Engkau juga memelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau juga melihat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, mereka memberi karena mereka sudah diberkati. Engkau pertambah-tambahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka, supaya mereka lebih memuliakan Engkau dengan harta yang Engkau berkati dalam hidup mereka. Mereka boleh salurkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak menukarkan iman mereka karena pasangan hidup, tetapi menantikan waktu-Mu Tuhan. Karena waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menantikan, mungkin merindukan keturunan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan keturunan. Engkau bukakan kandungan mereka Tuhan. Jika Engkau sanggup membukakan Sarah yang sudah lanjut umurnya, Engkau sanggup memberkati Hana dengan keturunan, Engkau juga sanggup memberkati anak-anak-Mu yang merindukan keturunan daripada Engkau. Karena Engkau Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bulan misi ini ke dalam tangan-Mu. Pakai kami semua, pakai hamba-hamba-Mu yang sedang mungkin mendapatkan tugas misi di negara-negara lain, di daerah-daerah lain. Engkau juga memberkati mereka, teguhkan iman mereka, mereka jadi berkat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati.